Tanggal 20 Juli 1969, dunia menyaksikan momen bersejarah. Televisi di seluruh penjuru menyiarkan gambar buram Neil Armstrong melangkah di permukaan bulan, mengucapkan kata-kata abadi, "Ini satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia." Misi Apollo 11 yang dipimpin NASA menjadi puncak kemenangan Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa melawan Uni Soviet. Tapi, di balik euforia global, benih keraguan mulai tumbuh. Bagaimana jika semua itu tidak pernah terjadi? Bagaimana jika pendaratan bulan hanyalah sandiwara terbesar dalam sejarah? Teori bahwa pendaratan bulan adalah hoax mulai mencuat beberapa tahun kemudian, didorong oleh skeptisisme terhadap pemerintah Asia dan ketegangan Perang Dingin. Para pendukung teori ini yakin bahwa NASA memalsukan misi Apollo 11 di studio rahasia, mungkin di Area 51 atau pangkalan terpencil lainnya, untuk mengklaim supremasi atas Soviet. Alasannya, Amerika harus menang dalam perlombaan teknologi, dan kegagalan bukanlah pilihan. Bukti utama yang dikemukakan para konspirasionis berpusat pada foto-foto dan video dari misi Apollo. Mereka menunjukkan bayangan yang tampak salah di permukaan bulan. Dalam beberapa gambar, bayangan astronot dan benda lain tidak sejajar yang menurut mereka mustahil jika matahari adalah satu-satunya sumber cahaya. Lalu, ada bendera Amerika yang ditancapkan di tanah bulan. Dalam video, bendera itu tampak berkibar, meski bulan tidak memiliki atmosfer atau angin. Bagaimana bisa? Selain itu, skeptis mempertanyakan mengapa tidak ada bintang yang terlihat di langit dalam foto-foto bulan, padahal langit seharusnya gelap gulita tanpa awan. Klaim lain yang lebih dramatis menyebutkan bahwa NASA tidak memiliki teknologi untuk membawa manusia ke bulan dan kembali dengan selamat pada 1969. Sabuk radiasi Van Allen, zona berbahaya di luar atmosfer bumi, diyakini akan membunuh astronot sebelum mereka sampai ke bulan. Jika pendaratan itu nyata, mengapa Uni Soviet yang memimpin di awal perlombaan antariksa tidak pernah memprotes atau membuktikan kecurangan? Dan mengapa hingga kini hanya Amerika yang berhasil mendaratkan manusia di bulan? Puncak teori ini muncul pada 1970-an dan 1980-an, diperkuat oleh buku seperti We Never Went to the Moon karya Bill K. Singh dan dokumenter sensasional seperti Conspiracy Theory, Did We Land on the Moon? Pada 2001. Bahkan seorang konspirasionis bernama Bart Sibrel pernah menghadapi astronot Buzz Aldrin, menuduhnya berbohong. Aldrin yang geram memukuli Sibrel, momen yang justru memanaskan perdebatan. Namun, bagi para ilmuwan dan pendukung NASA, teori hoax ini penuh kekeliruan. Bayangan yang salah itu karena permukaan bulan yang tidak rata dan pantulan cahaya dari tanah lunar. Bendera yang berkibar, bendera itu terbuat dari aluminium dan kain yang kusut karena dikemas dalam ruang vakum, menciptakan ilusi gerakan. Bintang yang hilang di foto, kamera Apollo menggunakan pengaturan exposure cepat untuk menangkap permukaan bulan yang terang, membuat bintang-bintang redup tak terlihat. Sabuk Van Allen, NASA merancang lintasan yang meminimalkan paparan radiasi, dan astronot hanya melintas sebentar. Bukti nyata pendaratan bulan pun berlimpah. Batuan bulan yang dibawa pulang memiliki komposisi kimia unik, berbeda dari batuan bumi, dan telah dipelajari oleh ilmuwan independen di seluruh dunia. Cermin retroreflektor yang ditinggalkan di permukaan bulan masih digunakan hingga kini untuk mengukur jarak bumi bulan dengan laser. Observatorium independen, termasuk dari negara lain, melacak sinyal radio dari kapsul Apollo. Dan yang paling sulit dibantah, lebih dari 400.000 orang terlibat dalam program Apollo, termasuk kontraktor, insinyur, dan astronot. Bisakah rahasia sebesar itu disembunyikan? Meski begitu, teori hoax tetap hidup, dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap institusi dan daya tarik narasi konspirasi. Bagi sebagian orang, mempertanyakan pendaratan bulan adalah cara untuk menantang otoritas dan mencari kebenaran alternatif. Bagi yang lain, Apollo 11 adalah bukti keajaiban manusia, simbol bahwa kita bisa meraih bintang atau setidaknya bulan. Hampir 6 dekade kemudian, ketika kita menatap langit malam, pertanyaan itu tetap menggantung. Apakah kita benar-benar pernah ke sana, atau apakah itu semua hanya ilusi cerdas yang dipentaskan di bumi? Kebenaran, seperti bulan sendiri, terkadang tampak begitu dekat, namun begitu sulit disentuh.